Saya Dr. Suzy Maria, dokter spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Baik, vaksin COVID-19 artinya adalah suatu vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit COVID-19. Nah, vaksin itu apa? Vaksin adalah suatu bahan biologis yang dibuat dari suatu kuman penyebab penyakit, tapi tidak menimbulkan penyakit, hanya akan mencetuskan respon kekebalan tubuh tanpa melalui proses sakit terlebih dahulu. Jadi kalau kita sebut vaksin COVID-19 dibuat dari virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, tapi akan mencetuskan respon imun kita tanpa melalui fase sakit terlebih dahulu. Nah, kita sudah merasakan pandemi COVID-19 ini selama 1 tahun lebih, dan kita sudah melakukan upaya protokol kesehatan berupa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan ternyata hal tersebut belum mampu menurunkan tingkat penularan penyakit baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu cara pencegahan penyakit yang lain dengan cara vaksinasi. Nah, vaksin COVID-19 ini bertujuan menimbulkan kekebalan sebanyak-banyaknya kepada sebanyak-banyaknya orang supaya memutus rantai penularan penyakit tersebut. Jadi nanti tingkat penularan penyakit COVID-19 akan menurun dan harapannya penyakit ini akan terkendali dan nanti bisa hilang dari muka bumi. Nah, vaksin COVID-19 tadi kan berisi suatu materi dari virus SARS-CoV-2. Nah, vaksin tersebut akan disuntikan ke tubuh kita, lalu tubuh kita akan merespon. Kekebalan tubuh kita akan belajar mengenal dari bagian dari virus tersebut, membentuk respon kekebalan. Lalu jika nanti suatu hari kita terpapar dengan virus SARS-CoV-2 itu, maka tubuh kita sudah siap untuk melawan. Jadi kita tidak akan sakit karena virus SARS-CoV-2, kita tidak akan mengalami sakit COVID-19. Untuk vaksin COVID-19 kan adalah suatu vaksin yang diberikan kepada masyarakat melalui program pemerintah. Oleh karena itu, tentu siapa yang menerimanya kita sesuaikan dengan program yang sudah diatur oleh pemerintah. Pada dasarnya kita ingin memberikan vaksin sebanyak-banyaknya kepada sebanyak-banyaknya orang. Jadi untuk saat ini pemerintah mengatur pada tahap pertama vaksin diberikan kepada petugas kesehatan, yang kedua kepada lansia, dan kemudian juga kepada petugas publik. Nantinya vaksin juga akan diberikan kepada orang-orang dengan penyakit penyerta, misalnya yang punya diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan lain-lain, dan juga nanti kepada masyarakat umumnya tanpa penyakit penyerta dan juga yang usianya masih muda dan sehat. Tentu saja vaksin yang disediakan oleh pemerintah adalah vaksin yang aman, karena dalam proses pengembangan vaksin, pembuatan vaksin sudah dilakukan melalui suatu uji klinis yang sudah terstandar. Jadi sudah diketahui mengenai baik keamanannya maupun efektivitasnya. Jadi dan dalam proses pembuatan dan juga setelah digunakan di masyarakat, mengenai keamanan tersebut tetap dipantau oleh petugas yang mengamati masalah keamanan vaksin. Jadi tidak perlu ragu karena meskipun vaksin ini dibuat dalam waktu dekat, dalam waktu singkat, tapi keamanannya tetap dijaga dan dipastikan bahwa vaksin ini adalah vaksin yang memang aman untuk digunakan di masyarakat. Tentu saja vaksin maupun obat-obatan itu kan adalah suatu produk biologis. Jadi memang pasti akan ada efek sampingnya. Jadi kita boleh katakan sesuatu yang ada efeknya, ada manfaatnya, pasti juga akan ada efek samping. Itu adalah suatu hal yang wajar. Nah, tapi efek samping apa yang mungkin terjadi dari vaksin COVID-19? Umumnya yang didapatkan baik dari penelitian maupun juga dari setelah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 selama kurang lebih 2 bulan ini, efek samping atau efek simpang yang didapatkan itu sebenarnya ringan. Umumnya itu akan terjadi pegal-pegal di daerah suntikan, atau juga dia merasa meriang, merasa demam. Itu hal yang biasa, yang wajar. Biasanya hanya terjadi kurang dari 1 minggu dan nanti akan baik sendiri. Ada beberapa efek samping yang lebih jarang, yang lebih berat. Jadi bisa saja terjadi reaksi seperti alergi.
mungkin muncul ruam-ruam gatal, atau bisa sampai reaksi alergi yang lebih berat, orangnya sampai sesak napas atau pingsan. Oleh karena itu makanya setelah divaksinasi maka pasien harus dipantau dulu kurang lebih setengah jam, dan nanti setelah itu bila ada terjadi reaksi misalnya sudah di rumah, pasien yang menerima vaksinasi harus melaporkan kepada dokter yang memberikan vaksinasinya untuk nanti akan dievaluasi lanjutan apakah harus datang ke IGD, dan juga akan dilaporkan kepada Komite Nasional KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. Justru orang-orang dengan penyakit penyerta, misalnya tadi ada diabetes, ada hipertensi, tentu itu adalah orang-orang yang menjadi target vaksinasi COVID-19. Karena apa? Karena populasi yang inilah yang akan mengalami komplikasi yang berat dari penyakit COVID-19, sehingga mereka harus dilindungi dengan vaksinasi. Nah, syaratnya penyakit tersebut sudah harus dalam keadaan terkendali dan dia tidak baru saja mengalami komplikasi akibat penyakitnya tersebut. Misalnya nih diabetesnya sudah dalam pengobatan dan dia tidak baru saja mengalami gula yang terlalu tinggi atau gula yang terlalu rendah atau dirawat di rumah sakit. Kemudian hipertensi, tekanan darah di bawah 180/110 dalam pengobatan, silahkan divaksinasi. Nah, mengenai penyakit gangguan imunitas, ada berbagai jenis penyakit gangguan imunitas, contohnya alergi. Kalau alerginya bukan terhadap komponen vaksin COVID-19, silahkan divaksinasi seperti biasa, tidak perlu ragu. Tapi kalau misalnya ada penyakit gangguan di sistem imun berupa penyakit autoimun misalnya, itu perlu evaluasi lanjutan. Jadi konsultasikan dulu dengan dokter yang merawat, apakah memang sudah bisa menerima vaksin COVID-19 saat ini atau masih kita tunda. Pada dasarnya pasien dengan ring jantung berarti kan dia memiliki penyakit jantung koroner. Dia adalah penyakit komorbid yang kita sebut itu ya, dan dia berisiko tinggi untuk terkena COVID-19 yang berat. Oleh karena itu dia justru harus divaksinasi. Nah, syaratnya apa? Intinya dia harus dalam keadaan penyakit jantung yang stabil. Dia tidak baru saja dirawat inap gara-gara serangan jantung atau gara-gara penyakit jantungnya tiba-tiba tidak stabil lagi. Yang penting kondisinya sudah tidak ada kondisi akut, maka dia boleh menerima vaksin COVID-19. Secara umum, obat-obatan yang harus diminum rutin oleh penderita penyakit kronik, misalnya obat diabetes, obat jantung, obat hipertensi, itu tidak ada pengaruhnya terhadap baik efek samping maupun juga efektivitas vaksin COVID-19. Jadi silahkan diminum, dan justru memang harus diminum karena yang kita inginkan penyakit kroniknya dalam keadaan terkendali dan pasiennya bisa mendapatkan vaksinasi tanpa efek samping yang bermakna. Penderita kanker yang tidak sedang mendapatkan pengobatan boleh divaksin, jadi bisa divaksin seperti biasa. Tapi kalau penderita kanker yang sedang dalam pengobatan, misalnya dia mendapatkan kemoterapi, radiasi, atau obat-obatan yang lain yang akan mempengaruhi sistem imunnya, maka sebaiknya ditunda dulu vaksinasinya karena dia harus menyelesaikan pengobatannya tersebut. Karena apa? Tadi obat-obatan kanker itu akan sangat berpengaruh terhadap kekebalan tubuh. Kalaupun dia divaksin saat itu, mungkin respon kekebalan dari vaksinasi yang dihasilkan nanti tidak akan optimal. Akan tetapi, penderita kanker boleh menerima vaksin COVID-19 asalkan mendapatkan surat rekomendasi dari dokter yang merawatnya. Pasien dengan gangguan imun atau gangguan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh penyakit yang lain, misalnya karena infeksi virus HIV, asalkan dia sudah dalam pengobatan virus antiretroviral dan kondisinya stabil, maka dia juga layak untuk menerima vaksin COVID-19. Sebenarnya ketika proses penelitian pembuatan vaksin COVID-19 itu tidak ada yang melakukan pada subjek ibu menyusui, apalagi juga kepada ibu hamil. Nah, pelaksanaan vaksinasi pada kedua kelompok rentan ini itu adalah berdasarkan pertimbangan mengenai manfaat dan risiko vaksinasi dan juga setelah pemantauan ketika vaksin tersebut digunakan di masyarakat.
Nah, kita tahu di awal-awal vaksin COVID-19 ini diterapkan di masyarakat Indonesia, waktu itu dinyatakan ibu hamil dan ibu menyusui tidak layak dulu diberikan vaksinasi. Tapi kemudian dalam pelaksanaan vaksinasi 1 bulanan didapatkan efek simpangnya tidak masalah, maka dilonggarkan kriterianya. Untuk ibu yang menyusui untuk saat ini sudah boleh divaksinasi COVID-19. Karena apa? Karena diharapkan kekebalan yang dimiliki oleh ibu akan ditransfer kepada bayinya, kepada anaknya melalui ASI. Nah, mengenai vaksin untuk ibu hamil, kita masih menunggu pemantauan lagi di masyarakat. Nanti kita akan tunggu apakah memang vaksin ini bisa diberikan pada ibu hamil atau tidak. Vaksinasi itu tidak ada yang menjamin 100% pasti mencegah penyakit ya. Jadi bukan hanya untuk vaksin COVID-19, tapi untuk vaksin penyakit yang lain pun seperti itu. Tidak akan ada yang melindungi 100%. Dengan vaksinasi ini kan kita ingin menciptakan kekebalan sebanyak-banyaknya kepada sebanyak-banyaknya orang untuk membentuk yang namanya imunitas kelompok atau imunitas kawanan. Jadi dengan makin banyak yang punya kekebalan, maka penularan penyakit di kelompok masyarakat tersebut akan semakin menurun. Nah, untuk mencapai kekebalan kawanan tadi itu butuh waktu. Jadi dari mulai vaksinasi ini diberikan kepada masyarakat untuk memvaksin sebagian besar orang dan memberikan kekebalan pada sebagian besar orang, tentu itu butuh waktu. Oleh karena itu, setelah divaksin bukan berarti kita langsung boleh melepaskan protokol kesehatan. Jadi untuk sementara ini kita tetap harus melakukan cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan ditambah 2 lagi ya, sebenarnya kan tadinya 3M jadi 5M, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Jadi itu tetap harus dilakukan untuk sementara waktu ini sambil program vaksinasi dilaksanakan terus. Nanti pemerintah akan melihat apakah tingkat penularan penyakit COVID-19 di Indonesia sudah bisa turun dan juga apakah protokol kesehatan itu sudah mulai dapat dilonggarkan. Intinya, meskipun sudah mendapatkan vaksinasi, untuk sementara waktu ini kita tetap harus melakukan protokol kesehatan.